warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat podcast Dwi Tunggal. Kembali lagi dalam podcast Dwi Tunggal, pelajar bertanya, pelajar bicara. Bersama saya Ervika Melati Manulang hingga 15 menit ke depan. Langsung dari kabin siar podcast SMK Dwi Tunggal 1 SMK Broadcasting, Jalan Lintas Medan Tanjung Morawa kilometer 14,5 Deli Serdang, Sumatera Utara. Oke, pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih ya. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Adik. Gimana Pak, kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, bisa ceritakan sedikit Pak tentang diri Bapak seperti nama, jabatannya saat ini? Insya Allah bisa. Nama saya Muhammad Rifai, Kepala Desa Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Oke Pak, Bapak ini boleh tahu nggak Pak umur Bapak ini berapa? Kelihatannya masih muda banget. Masih muda ya? Iya, masih muda kali Tapi nampaknya. alhamdulillah saya udah tua. Umur saya 47 tahun saat ini. Udah mau 50 nih ya Pak. Iya. Anak Bapak berapa nih Pak kalau boleh tahu? Alhamdulillah saat ini anak saya ada 2. Yang satu masih kuliah, tapi alhamdulillah sudah bekerja juga dia. Oh iya. Bekerja Kerja di sambil kuliah. salah satu instansi pemerintah, yaitu di kepolisian. Saat ini dia bertugas di Sibolga, Tapanuli Selatan. Iya, Dia iya. berdinas di sana. Sudah 1 minggu dia di sana, hanya hubungan melalui telepon sajalah. Dan yang satu lagi anak saya Yang paling kecil? masih sekolah kelas 2 SMA. Oh, di SMA. Di Pondok Pesantren Islamic Center. Oh, anak Bapak dua-dua ini cowok semua Pak? Alhamdulillah satu cewek, yang paling besar cowok. Oke Pak. Sejak kapan Bapak menjabat sebagai Kepala Desa Bangunsari? Saya menjabat sebagai kepala desa bulan 5 tahun 2022. Oh, 2022. Disitulah saya baru dilantik menjadi kepala desa Bangunsari. Apa nih Pak motivasi Bapak untuk terlibat dalam pengembangan wisata desa? Kami pemerintah desa saat ini ingin sekali menggalakkan, memajukan wisata yang ada di desa kami, yaitu wisata bunga. Kami berpikir, kemarin sewaktu terjadinya COVID-19, harga jual bunga di desa kita luar biasa. Tapi setelah selesai mahal apa murah? Luar biasanya banyak terjual. Oh, mahal. Masyarakat senang. Iya. Sampai parkir untuk pembeli saja kebingungan kita ngatasinya. Nah, tapi setelah selesai COVID ini, penjualan drastis turun, sangat turun-turunnya. Artinya masyarakat ini sekarang ini mengeluh bagaimana menyikapi penjualan yang menurun drastis. Inilah yang kami cari cara, yaitu kami berusaha bekerja sama dengan pihak-pihak perusahaan, PTP yang mempunyai taman-taman, baik itu pemerintahan. Kami upayakan agar masyarakat yang ada di desa kami dan penjualan bunga yang ada di desa kami ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itulah harapan kami. Pak mau nanya dikit dong Pak, jadi kepala desa ini berat nggak Pak? Berat, sangat berat sekali. Tapi walaupun berat, kita tetap ikhlas. Mengemban amanah masyarakat harus dilaksanakan. Karena kita sudah terpilih menjadi seorang kepala desa, menjadi pimpinan di desa, walaupun itu pimpinan yang paling rendah di pemerintahan Republik Indonesia ini. Tapi kita harus tetap semangat, pantang menyerah, dan harus bisa mengayomi masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik. Oke, baik. Bapak boleh nggak Pak ceritakan sedikit sejarah tentang Desa Bangunsari ini? Sejarah Bangunsari.
Awal mulai. Awalnya pada zaman dulu ya, zaman penjajahan, Desa Bangunsari itu adalah tempat desa, salah satu desa tempat penyemangat, bangun, penyemangat bagi para pejuang. Jadi bangun artinya penyemangat, sari adalah kemenangan, semangat untuk berjuang untuk mencapai kemenangan. Itulah dia. Oke, dari ini ya Pak, desa bangun beda, sari beda. Beda. Berarti maknanya Bangun sari, bangun artinya ayo semangat untuk berjuang. Sari, ayo capai kemenangan itu. oke Pak. Bapak, menurut Bapak nih, apa sih yang menjadi keunikan Desa Bangunsari menurut Bapak? Keunikan Desa Bangunsari, warga desa yang beragam agama, suku, bangsa, tapi bisa menjalin hubungan silaturahmi yang baik, kekeluargaan yang baik. Ini yang harus kita tonjolkan kepada masyarakat luas, kepada dunia, bahwasanya kita mempunyai wisata yang bisa kita majukan untuk dunia, bahkan untuk luar negeri. Mudah-mudahan dengan keunikan keragaman masyarakat ini dan adat istiadat dan seluruh kebudayaan yang ada di Desa Bangunsari bisa sebagai potensi untuk memajukan wisata Desa Bangunsari. Kalau boleh tahu nih Pak, sejak kapan Desa Bangunsari mulai dikenal sebagai desa yang mengembangkan wisata bunga, Pak? Desa Bangunsari terkenal dengan wisata bunganya pada tahun 96. 96 itu wisata Desa Bangunsari sudah dikenal sebagai wisata bunga Gang Madirsan. Tapi masih banyak kendala dan tempat yang memang mesti kita perbaikin untuk tempat wisata aslinya. Artinya pada saat ini kita sudah mengusulkan juga kepada pemerintah kabupaten agar memberikan lahan kepada Desa Bangunsari untuk tempat wisata yang memang wisata bunga asli, tempat wisata foto juga, tempat wisata UMKM juga. Jadi disitulah program saya yang saat ini saya sedang canangkan, dan alhamdulillah UMKM kita di Desa Bangunsari juga sudah berjalan, dan mudah-mudahan memang untuk pengliputan, untuk kita sosial mediakan ini belum. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik, lebih maju, itulah harapan. Jadi titiknya ini di Madirsan aja Pak? Apa ada di tempat yang lain gitu Pak? Alhamdulillah untuk saat ini masih di Gang Madirsan titiknya, tapi sudah alhamdulillah kemarin kita juga sudah buat jembatan penghubung antara Gang Madirsan, wisata bunga Gang Madirsan dengan Gang Rasmi. Kami akan membuat wisata sawah nanti ke depannya di Gang Rasmi itu, yang menuju dari Gang Madirsan ke Gang Rasmi. Jadi masuk dari Gang Madirsan, kita keluar dari Gang Rasmi. Dari itulah, dan alhamdulillah saat ini di desa kita juga sudah ada namanya wisata edukasi untuk anak-anak sekolah yang SD, dari PAUD, dari TK sampai SD, SMP, SMA juga ada, yaitu wisata edukasi untuk tanaman, baik itu untuk tanaman bunga, tanaman hidroponik, dan tanaman anggur. Dan saat ini juga kita Desa Bangunsari ini sudah ada wisata anggurnya. Oke baik Pak. Bagaimana kondisi umum masyarakat Desa Bangunsari saat ini Pak? Kondisi umum Untuk masyarakat Desa Bangunsari saat ini alhamdulillah ya baik-baik saja. Artinya mereka bisa berpikir, mereka bisa membuat gebrakan-gebrakan baru. Artinya
kalaulah tidak ada pembeli yang datang, tapi mereka menggunakan handphonenya untuk menjual di melalui sosial sosial media. Itulah. Jadi alhamdulillah untuk masyarakat kita dalam saat ini kondisi alhamdulillah baik. Kalau untuk misalnya ini Pak, penjualannya nih, ini masih drastis atau standar aja? Kalau saat ini alhamdulillah sudah mulai masuk standar. Sudah tidak menurun drastis. Kalau kemarin habis COVID-19 ya, itu drastis turun setelah COVID. Tapi waktu keadaan COVID kemarin dari 2019 sampai 2022, nah, itu penjualannya cukup lumayan, cukup tinggi nilai penjualannya. Apa nih Pak visi misi Bapak sebagai kepala desa terhadap pengembangan desa? Visi misi. Visinya, saya mengajak masyarakat Desa Bangunsari, ayo sama-sama kita majukan Desa Bangunsari untuk kepentingan bersama. Jadi misi saya membuat masyarakat itu terkenal akan keindahan desanya, keindahan kampungnya, dan bisa menjadi nilai ekonomi, nilai ekonomis bagi mereka. Itulah harapan saya, dan bisa mensejahterakan masyarakat kita. Itulah harapan saya. Apa peran Bapak dalam mendorong masyarakat terlibat dalam wisata bunga? Keterlibatan saya sebagai pemerintah desa, saya mendata semua pedagang-pedagang bunga. Banyak nih Pak pedagang-pedagang bunga. Banyak. Di desa kita hampir 50% pedagang bunga. Oke. Di desa Banyak kita. persaingannya berarti ya Pak? Banyak. Persaingan pedagang bunga banyak. Dan saat ini kan hampir baik itu di Desa Bangunsari, Bangunsari Baru, itu banyak yang jual bunga. Tapi tidak mengendorkan semangat masyarakat. Jadi kami berharap adanya pemerintahan desa di kepemimpinan saya, masyarakat bisa merasakan adanya pemerintahan yang bisa diajak kerjasama. Masyarakat bisa memahami kondisi desa kita, kondisi masyarakat kita bersama pemerintahan desa. Dan kami selaku pemerintahan desa memberikan pelayanan yang terbaik, apa-apa saja yang dibutuhkan masyarakat terkait itu tentang hubungan baik dengan masyarakat selagi tidak menyalahi aturan, surat menyurat mudah-mudahan gampang kami keluarkan. Itulah. Oke, baik sahabat Dwi Tunggal, kita akan gali lebih jauh seputar potensi bunga dan tanaman buah di Desa Bangunsari. Bersama narasumber kita Bapak Muhammad Rifai. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Dwi Tunggal, Pelajar Bertanya, Pelajar Bicara. Oke sahabat Dwi Tunggal, kembali lagi bersama saya Ervika Mati Manulang dalam podcast Dwi Tunggal, Pelajar Bertanya, Pelajar Bicara. Masih bersama narasumber kita, Bapak Muhammad Rifai. Masih sehat Bapak? Alhamdulillah, sehat. Oke, baik Pak. Bisa ceritakan sedikit nih Pak jenis-jenis bunga yang bisa ditemukan di Desa Bangunsari? Alhamdulillah, di Desa Bangunsari ada ribuan jenis tanaman bunga di Desa Bangunsari. Dari yang besar sampai yang kecil. Dari bunga bonsai, bunga mawar, bunga melati, bunga kamboja, banyak lagi jenisnya. Banyak jenisnya. Kalau boleh tahu Pak, yang paling unggul nih dari bunga-bunga itu tuh apa nih Pak? Yang paling banyak diminati gitu sama masyarakat? Kalau saat ini yang paling laris, paling banyak bunga mawar.
Mawar merah. Iya, mawar sama bunga kertas. Oh, Bunga kertas. Bunga kertas itu kan bermacam-macam ya. Bisa diokulasi, bisa dicangkok, dan ini satu jenis, satu pohon bisa bermacam-macam bunga dia dibuat mereka. Jadi itulah keindahan dan keunikan bunga kertas. Kreatifan. Iya. Bunga-bunga tersebut dikembangkan secara komersial atau hanya hobi masyarakat Desa Bangunsari? Memang dikembangkan secara komersil dan ada pelatihannya juga. Makanya saya bilang ada edukasi untuk anak-anak sekolah, dan saat ini itulah yang dikembangkan. Bagaimana cara menanam, bagaimana cara menyetek, dan bagaimana cara memperbanyak bunga-bunga tersebut. Itulah dia. Boleh tahu nggak nih Pak, dari mana sumber bibit tanaman yang digunakan sama masyarakat? Sumber bibit. Ada yang dari dalam kota kita, ada yang dari luar kota. Bisa nggak Pak, misalnya bibitnya ini dibeli langsung dari desa gitu? Bisa, bisa. Apabila ada pembeli melalui desa juga bisa. Bisa kita sampaikan dan bisa kita perantarailah pembeli tersebut dengan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Siapa saja nih Pak yang biasa membeli bunga atau bibit di Desa Bangunsari? Apakah dia kayak masyarakat sini aja atau ada dari orang luar gitu beli bibit? Ada. Kemarin kita tahu bahwasannya dari pemerintahan provinsi itu juga itu kita fasilitasi, bahkan sampai Pak Gubernurnya sendiri yang hadir untuk membeli bunga di Desa Bangunsari. Dan alhamdulillah untuk di kabupaten juga dan sudah banyak dari pemerintah lah, dari pemerintah, baik itu dari PTPN, baik dari pemerintah kabupaten dan provinsi, itu yang sering beli. Bahkan untuk saat ini kita melayani bunga-bunga sepanjang jalan tol dari Tanjung Pura ya, Tanjung Pura sampai Siantar, dan saat ini sudah selesai penanamannya. Ada nggak nih Pak pasar khusus atau penghubungan komunikasinya yang khusus untuk pembelian dari luar desa nih? Dari luar desa alhamdulillah kemarin ada juga yang bunga kita dikirim ke Malaysia, ada. Nah, itu ada nggak nih Pak yang apa ya Penghubung khususnya ada untuk memang. membeli bibit? Memang ada rekan kita yang dari Malaysia, setiap permintaan bunga yang mereka minta memang cukup banyak. Jadi kalau muat dari sini memang sampai setengah kontainer. Banyak nih. Sampai satu kontainer itulah dia. Kita masukkan kontainer, baru kita kirimlah ke sana. Jadi kalau kita kirim sikit-sikit, karena di sana pun ada tempat penampungan bunga kita di sana. Itulah dia. Udah ada kerjasama yang baik lah. Oke Pak. Bagaimana nih Pak respon masyarakat terhadap kegiatan wisata bunga ini? Alhamdulillah, respon masyarakat sangat baik. Artinya semua bunga yang dibutuhkan, baik itu untuk dalam negeri maupun luar negeri, masyarakat, karena contoh salah satu pedagang bunga, kadang bunganya tidak lengkap, tidak semua ada bunga yang dibutuhkan untuk dibawa ke Malaysia. Jadi kalau dari luar negeri nih Pak, cuman Malaysia aja? Apa ada negara lain gitu? kalau kemarin yang kita tahu baru Malaysia. Tapi saya yakin tidak hanya di Malaysia, karena sewaktu kita kumpulkan pedagang-pedagang bunga dan kelompok-kelompok tani itu tadi, mereka ada berbahasa
bahwasanya bunga kita sudah ke luar negeri, bahkan ke Singapura juga sudah ada. Oke. Cuman saya belum tanya penghubung dari Singapura itu sampai sekarang apakah masih ada. Nah, itu dia. Jadi saya belum berani menyampaikan apakah, dan saya yakin bunga kita sudah ke mancanegara semua. Bagaimana nih Pak peran pemuda dan pengusaha lokal dalam pengembangan wisata bunga? Pemudanya nih ikut berkontribusi nggak Pak? Ada nggak juga? Alhamdulillah ada. Dan saat ini kami dari pemerintahan desa melalui Karang Taruna sudah membuat yang namanya pot bunga itu dari bahan semen. Bahan semen ada, dari bahan-bahan tanah liat juga ada. Dan saat ini pelakunya, pekerjanya adalah anak-anak muda dari Karang Taruna. Ini yang kita rekrut. Dan ini juga kami pemerintahan desa melalui Karang Taruna membuka pelatihan kepada siapa saja anak muda yang memang belum mempunyai pekerjaan, belum mempunyai usaha. Ada pelatihan khususnya gitu ya Pak? Ada, supaya apa? Dan saat ini memang kami pemerintah desa melalui Karang Taruna kewalahan untuk memberikan supply pot dari semen, dari tanah liat. Ini kekurangan. Makanya kami ajak seluruh pemuda yang ada di Desa Bangunsari untuk sama-sama belajar bagaimana cara membuat pot, bagaimana cara memasarkannya. Dan saat ini alhamdulillah kami kewalahan untuk pengadaan pot tersebut. Potnya ini hanya ada dari semen sama tanah liat? Iya, Lebih tanah liat, itulah yang namanya. tanah liat ini nanti kalau udah misalnya kering gitu dia nggak pecah Pak? Tidak, dia kan dibakar. Oh Dibakar ya, lama-lama juga namanya iya, pot juga apa, pasti tanah rapuh ya, namanya tanah ya. Tapi kuat. Itu kira-kira bisa kalau dari tanah liat nih Pak, kan setahu saya tanah liat nih gampang rapuh gitu ya Pak. Itu biasanya kalau udah dibakar tahannya itu berapa lama Pak? Tahannya kalau 2 tahun 3 tahun tahan itu, bahkan 5 tahun juga Ya. tahan. Jadi ini dia lebih banyak buatnya ini dari semen atau tanah liat nih? Dan saat ini memang yang lagi banyak dibutuhkan dari semen. Semen Banyak. lebih kuatnya Pak? Iya, selain lebih kuat, penjualannya juga lebih banyak diminati masyarakat. Dan itu pula saat ini memang kebutuhan pasar itu sangat tinggi. Kami dari Karang Taruna cukup kewalahan untuk melayani konsumen pembuatan pot itu. Oke, baik. Bagaimana nih Pak cara desa untuk menjaga kualitas bunganya, menjaga kualitas bibitnya untuk menarik para pembeli? Menjaga kualitas ya. Iya. Artinya menjaga kejujuran kita. Bunga yang kita pasarkan selain menarik harus betul sehat, berkualitas. Jadi pembeli yang sudah membeli dagangan kita, membeli bunga kita tidak merasa kecewa. Jadi semua harus dijaga, baik itu tentang kemasan untuk pengiriman sampai di tempat pengiriman harus betul dijaga, dan kondisi bunga tetap sehat dan segar. Itulah yang kami jaga. Kalau menurut Bapak ada nggak nih Pak perbedaan dari Desa Bangunsari sama dengan desa lain gitu? Selain bunga gitu. Sebenarnya namanya setiap desa pasti beda ya kan. Potensi desanya juga berbeda-beda. Jadi tergantung
kita sebagai pimpinan, sebagai masyarakat, mau tidak bekerja sama untuk memajukan desa. Jadi simpel saja sih. Ketika pimpinan itu mengajak bersama untuk memajukan desa, masyarakat itu harus bersama bergerak, mau bagaimana mengembangkan potensi desa yang ada. Saling kerjasama nih ya Pak. Iya. Apakah ada kerjasama dengan pengusaha wisata atau pelopor industri bunga? Dan saat ini kerjasama untuk pelopor industri bunga belum ada. Cuman kerjasama sama masyarakat sajalah yang sudah kami tekankan. Kami ada ibaratnya MOU kepada masyarakat, siap memberikan bunganya kepada pemerintah desa apabila membutuhkan, seperti itu saja. Kalau misalnya ke depannya nih Pak, ada pelopor industrinya gitu, mau nggak nih Pak bekerja sama gitu? Mau sekali lah. Kalau memang itu menguntungkan dua belah pihak, kenapa? Dan tujuan kita memasarkan bunga, artinya mengenalkan bunga kita ke seluruh wilayah pelosok. Bahkan di Brastagi juga itu bunga kita banyak yang dibawa ke sana. Kadang bunga Brastagi juga bawa kemari. Nah, jadi ada tukar Pertukaran bunga. saling membutuhkan. Iya. Nah, Oke baik Pak. Oke baik sahabat Dwi Tunggal, kita sudah sampai di penghujung segmen kedua. Kita istirahat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di podcast Dwi Tunggal, pelajar bertanya, pelajar bicara. Oke sahabat Dwi Tunggal, masih bersama saya dalam podcast Dwi Tunggal, pelajar bertanya, pelajar bicara. Jangan bosan-bosan ya sama saya, mukanya gini-gini aja. Apa harapan Bapak untuk wisata bunga Desa Bangunsari di masa depan? harapan saya wisata Desa Bangunsari semakin maju, Sukses. semakin dikenal, baik itu dalam dan luar negeri. Itulah harapan saya. Dan bisa Harapannya, mesejahterakan masyarakat Oke, Pak. desa. apakah ada Pak rencana pengembangan wisata bunga yang akan dilakukan di desa? Seperti yang saya bilang tadi, kita lagi memohon satu tempat untuk pengembangan wisata Desa Bangunsari. Dan saat ini memang kita memiliki wisata bunga, tapi kita tidak memiliki taman bunga. Taman bunga yang benar-benar ada di wisata kita. Jadi inilah yang akan saya buat, wisata bunga, wisata foto, wisata UMKM. Jadi nanti ini berkolaborasi, bergabung dengan konsep yang menarik. Dengan konsep benar-benar kita tunjukkan wisata desa kita, wisata bunga kita. Bermacam-macam bunga nanti kita susun di situ. Itulah harapan saya. Kalau ini kan Pak namanya wisata bunga ya Pak. Ada nggak Pak yang jual-jual buah? Bunga sama buah kan bedanya kan Pak? Iya. Selain wisata bunga, kita juga ada wisata menjual bibit-bibit buah juga ada. Baik itu bibit mangga, bibit rambutan, bibit anggur, bibit lengkeng, Semangka. hampir banyak. Semangka ada Pak? Semangka ada juga. Bagaimana masyarakat bisa nih Pak berpartisipasi dalam mengembangkan wisata bunga? Partisipasi masyarakat untuk saat ini hanya menjaga bagaimana kondisi bunganya tetap cantik, tetap Terlihat segar, rapi ya, Pak. dilihat, dan jalan di wisata kita tetap menjadi contoh bahwasanya ada ikon di sini, ada wisata di sini. Itulah yang kita tunjukkan kepada masyarakat. Apa pesan Bapak untuk pemuda yang ingin terlibat dalam usaha bunga di Desa Bangunsari? Pesan saya untuk pemuda, Pemudanya ini Pak
bisa. Laki-laki aja? Tidak. Laki-laki dan perempuan juga bisa semua. Bagaimana berperan aktif bisa memajukan wisata. Ayo sama-sama abang ade punya yang namanya gadget. Ini manfaatkan untuk yang pertama untuk memajukan wisata kita. Kenalkan pada seluruh dunia Dari sosial media. dari sosial media bahwasanya kita punya wisata di desa kita. Itu yang pertama. Baru yang kedua, buat adik-adik sekalian, adik-adik bisa sebagai penjual, bisa sebagai pedagang yang memanfaatkan handphone tersebut untuk mendagangkan penjualan bunga kita ke seluruh teman, sekolah, instansi yang ada, kemana semua. Saya yakin kalau adik-adik mau dan ingin bergabung bersama pemerintahan desa, insya Allah saya yakin bisa membantu nilai ekonomi untuk adik-adik. Ini bisa memanfaatkan media sosial ini sebagus mungkin gitu. Iya. Agar wisata desa Karena kan Bangunsari terkenal ya. Saat ini dunia media sosial ini lebih digemari anak muda. Gen Z. Lebih banyak dilihat daripada kita melihat langsung. Lebih banyak digemari, lebih banyak dilihat masyarakat. Makanya masyarakat banyak melihat handphone. Bahkan belanja apapun sekarang tinggal pencet handphone. Kadang pun belajar nengok handphone ya Pak sekarang ya Pak. Itu tadi. Oke, baik. Menurut Bapak, apa pesan terpenting untuk wisatawan yang berkunjung ke Desa Bangunsari? Buat seluruh wisatawan yang berkunjung di Desa Bangunsari, jangan pernah bosan. Ya. Tetap ajak teman, saudara, kerabat yang belum melihat keindahan Desa Bangunsari. Saya berharap Bapak Ibu bisa hadir kembali membawa keluarga, teman dan sahabat sekalian. Oke Pak, baik. Oke baik, sampailah kita pada akhir bincang santai kali ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Desa Bangunsari karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio podcast Dwi Tunggal dan berbincang santai yang sangat seru pada episode kali ini ya. Saya Ervika Melati Manulang pamit undur diri, sampai jumpa pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.